แต่เขาบอกว่าฉันเพ้อเจ้อ Halo gengs, selamat datang kembali di Magenta Film. ติดปากรสชาติติดปากมากต้องยอมรับเลยโอ้ยไอ้เหี้ยเจ๋งว่ะ Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Hello Stranger. Film ini berkisah tentang percintaan antara cowok tampan bernama Dang dan cewek cantik bernama Mei. Tapi nama yang mereka gunakan ini adalah nama samaran ya. Ceritanya mereka adalah dua orang berbeda yang tidak saling mengenal yang sama-sama liburan ke Korea. Mereka ditakdirkan bersama sejak di bandara dan selalu bersama sampai di Korea. Ingin tahu cerita selengkapnya? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan alur ceritanya. Film ini diawali dengan menampilkan sebuah mobil yang mau parkir, yang ternyata di dalam bagasinya ada seorang pria bernama Dang. Dang dikerjain oleh ketiga temannya. Mereka sengaja menyekapnya dan membawanya ke bandara, lalu meninggalkannya setelah memberikan paspor dan kunci mobilnya. นี่พาสปอร์ตมึงแล้วนี่กุญแจรถ ไปเที่ยวเนี่ยเที่ยวกับพวกกูด้วยนะแล้วเวลาเมาเนี่ยขึ้นเครื่องเนี่ยอย่าไปจับนมแอร์โฮสเตสนะเว้ยไปแล้วขันดาเลยไปแล้วบ๊ายบายเจอกัน Di tempat lain ada seorang gadis bernama Mei. Mei adalah gadis yang membohongi pacarnya bernama Kim. Mei beralasan pergi ke Korea Selatan dengan temannya Miao untuk menghadiri pernikahan teman Koreanya Mina. Padahal sebenarnya dia pergi sendiri. เดี๋ยวไปซื้อข้างในก็ได้ตัวเองไม่ต้องห่วงมีเหมียวไปด้วย Dang dan Mei merupakan dua orang yang tidak saling kenal tapi takdir mempertemukannya sejak di bandara. Saat di pesawat, Mei kesal karena seseorang yang duduk di belakangnya terus menendang kursinya. Ketika dia menoleh ternyata Dang yang menendang kursinya. Dang salah tingkah dan malah menyalahkan gadis kecil yang duduk di sebelahnya hingga membuatnya menangis. น้องไปถีบเบาะพี่เขาเล่นทำไมล่ะครับพี่เขาตื่นเลยเห็นไหมเนี่ยซนจังเลยน้องเนี่ย Sesampainya di Korea, mereka menikmatinya dengan ekspresi yang berbeda. Mei tampak antusias mengunjungi tempat-tempat yang digunakan untuk syuting drama, sedangkan Dang baru saja merasa lega setelah kembali ke hotel dan merasakan mantapnya rebahan. Tak lama Dang lapar dan memutuskan untuk makan di sebuah warung. Tapi dia kaget setelah diberitahu kalau daging yang ia makan adalah daging anjing. Dang langsung minum soju sampai membuatnya mabuk. Saat di perjalanan pulang, Dang bingung dan malah terkapar di depan hotel tempat Mei menginap. Mei yang habis shopping kaget melihat Dang tergeletak di depan hotelnya. Namun Mei tetap masuk, tapi setelah mandi Mei membawanya masuk. Sebelum lanjut, klik dulu yuk tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update film terbaru dari channel ini. Keesokan paginya, Dang kaget dan meminta Mei untuk mengantarnya pulang karena ia tak tahu jalan pulang. Tapi mereka malah nyasar yang membuat Dang ketinggalan rombongannya. Dang yang bingung akhirnya memilih untuk mengikuti Mei. Mei awalnya menolak, tapi Dang beralasan bahwa dia tak mau salah makan lagi dan dirinya tidak bisa berbahasa Inggris, apalagi bahasa Korea. ผมไม่อยากกินหมาแล้วอะ ฮะ ก็ภาษาอังกฤษผมก็พูดไม่ได้อะไปไหนก็ไม่เป็นสั่งอะไรกินยังไม่ได้เลยเมื่อวานเพิ่งกินหมาไปอะ Akhirnya Mei terpaksa mengizinkan Dang mengikutinya. Mereka pun pergi ke Pulau Nami. Di sana mereka melihat patung drama Korea. Tapi Dang malah mengomel yang membuat Mei kesal. Dang pun mencari cara untuk menghiburnya. Dia berpura-pura untuk menjadi pemeran pria dalam drama Korea. Melihat ulah Dang membuat Mei serta pengunjung lain tak kuasa menahan tawa. ปึ๊บเช็คความเรียบร้อยขนจมูกโผล่ออกมา
อร่อยดีเหมือนกันนะมาถ่ายรูปกันดีกว่าครับ1 2 3 อัพเบล Malamnya Mei mengajak Dang untuk menonton komedi silat, tapi sayangnya tiketnya cuma 1. Dang mengalah dan meminta Mei untuk masuk. Tiba-tiba ponsel Mei berbunyi. Ternyata telepon dari Kim. Mei menjauh untuk menerima teleponnya, tapi Dang menguping yang membuatnya tahu bahwa Mei membohongi pacarnya. Karena tak mau diledek, Mei meminjamkan kameranya. ตกลงผมคือเหมียวเหรอ ไม่ต้องถามมากได้ปะอ่ะฝากด้วยไม่เอาเข้า Setelah Dang melihat foto Mei, Dang teringat mantan pacarnya yang bernama Koi. Kemudian dia mencoba menelpon Koi, tapi Koi langsung menutupnya setelah mendengar suara Dang. Kemudian Mei dan Dang makan di kedai pinggir jalan dan membuat taruhan. Mei menyuruh Dang memakan gurita hidup. Dang berhasil dan ganti menyuruh Mei untuk minum sebotol soju. Akhirnya mereka makan dan minum sampai mabuk. ติดปากรสชาติติดปากมากต้องยอมรับเลย Paginya Mei kaget melihat penampilannya acak-acakan dan lebih kaget lagi saat melihat Dang ada di kamar yang sama dengannya. Mei menuduh Dang telah melakukan hal-hal yang aneh, tapi Dang menyangkalnya karena dia punya bukti, yaitu kameranya Mei. Tak lama ponsel Mei berbunyi, ternyata itu dari Kim. Mei panik saat Kim bertanya kenapa tak mengangkat teleponnya. Mei beralasan kalau dia mematikan nada derinya. Kim menebak kalau Mei pasti habis minum. Mei pun mengakuinya. Lalu Kim kembali bertanya, minum dengan siapa? Karena kemarin dia melihat Miao ada di mall Thailand. Mengetahui Mei bohong, Kim sangat marah dan menyuruhnya untuk pulang. Dia juga mengancam kalau tidak nurut, Kim akan memutuskannya. Tapi Mei tidak mau untuk pulang, yang akhirnya membuat mereka putus. เลิกกันดีคอยดูนะต่อจากนี้กูจะดักเป๊ปซี่ไปหลังๆกูจะดูซีรีส์ที่ตาแฉะกูจะนุ่งบิกินี่เดินรอบเกาหลีแม่งเลยกูจะแลดแล้ว Dang yang mendengarnya jadi tidak enak dan memutuskan untuk menemani Mei jalan-jalan. Saat di jembatan, Mei berteriak untuk meluapkan kekesalannya sampai membuat semua orang menoleh kepadanya. Dang ikut teriak dan membuat Mei sedikit terhibur. Setelah itu mereka pergi ke mall dan kompak mengenakan baju dan topi yang sama. Di hari itu mereka bersenang-senang hingga larut malam. ถ้าคุณเห็นหิมะจริงๆครั้งแรกคุณจะทำอะไร กินไม่เอาดีกว่าฉี่ใส่เป็นชื่อตัวเองดีกว่าเจ๋งปะล่ะคุณน่ะ ฉันอยากลองแก้ผ้ากลางหิมะดู Keesokannya mereka jalan-jalan ke museum dan juga ke pantai. Lalu Dang bertanya siapa nama asli Mei. Tapi Mei menjawab lebih baik tidak tahu nama asli masing-masing. Mereka pun pergi ke rumah Mina. Setibanya di sana mereka disambut Mina dan orang tuanya. Saat makan malam, Mina dan orang tuanya mengira kalau mereka adalah sepasang kekasih. Mereka kompak menyangkalnya. Selesai makan, Dang bertanya tentang persahabatan mereka. Mei cerita kalau mereka bertemu saat tahun baru kemarin di Thailand dan sejak saat itu mereka jadi akrab. Dang juga bilang kalau tahun baru kemarin dia juga ada di sana bersama Koi, mantan pacarnya. Dang pun meminjam ponsel Mei untuk menelpon Koi. Saat menelpon Koi, Koi langsung menutupnya saat mengetahui kalau yang menelpon adalah Dang. Melihat itu, Mei menghiburnya dengan bermain telepon-teleponan, seolah sedang curhat dengan seseorang di radio. Mei bilang kalau dia sering mendengar program radio di mana penyiar radionya mendengar curhatan penonton lalu memberikan saran kepadanya. Dang pun cerita kalau dia putus dengan Koi karena dirinya belum siap untuk menikahi Koi. Tapi sayangnya sekarang Koi tidak mau lagi menerima teleponnya. Mei lalu menyarankan agar Dang mengirim kartu pos yang isinya bahwa kini dia siap menikah. Akhirnya Dang membuatnya, lalu keesokannya Dang mengirimnya dan berharap Koi segera menjawabnya. เขาไม่คุยก็เขียนไปบอกเขาดิเขียนเลยเขารู้ต้องดีใจแน่ๆ Saat di acara pernikahan Mina, Mei melihat Dang galau karena iri melihat Mina. Dang juga mengatakan bahwa Koi sebentar lagi juga akan menikah dengan pria lain. Dang kesal kenapa harus mengikuti saran Mei, lalu ia pergi meninggalkan Mei. Setelah acara pernikahan Mina selesai, Mei mencari Dang dan menemukannya saat Dang sedang bermain kasino.
dan kesal karena kalah terus. Lalu Mei menyarankan untuk mencoba permainan lain, yaitu main roulette. Mereka pun mencoba permainan itu tapi selalu gagal. Hingga akhirnya karena keberuntungan menghampiri Mei, dia akhirnya menang. Mereka pun merayakannya dengan minum sampai tidur di tumpukan uang. Lalu Mei merasakan ada sesuatu di punggungnya dan mengambilnya. Ternyata masih ada sisa 1 koin. Mei pun memberikannya ke Dang untuk kenang-kenangan. แลกคืนได้หมดอะ มาผมลงไปแลกให้ คุณเก็บไว้เป็นที่ระลึกเถอะมันก็แค่เศษเงินนะ Besoknya mereka menyewa mobil dan berdandan ala orang kaya karena mereka ingin merasakan jadi orang kaya. Mereka berkeliling, nonton film, sampai pergi untuk melihat salju. Di sana, akhirnya mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan ketika melihat salju, yaitu Dang yang ingin makan salju, sedangkan Mei yang ingin berkeliling tanpa menggunakan bajunya. Oh! อะไรอ่ะ อยากลองกินดูไม่ใช่เหรอ Setelah puas, Dang membantu Mei untuk mengenakan shawl dan kupluknya lagi. Tapi tiba-tiba Dang malah menciumnya. Saat perjalanan pulang, Dang menghentikan mobilnya dan mengatakan kalau dirinya menyukai Mei. Tapi karena Mei takut berpisah, akhirnya dia beralasan yang membuat Dang meninggalkannya. Tak lama Dang kembali, tapi Mei sudah tidak ada. Dang lalu mencarinya dan bertanya ke resepsionis, tapi resepsionis itu tidak paham bahasa Dang. Kemudian Dang mendengar suara Mei. Dang sangat senang melihat Mei dan langsung memeluknya. คุณทิ้งฉันไว้อย่างนั้นได้ยังไงอะฉันขับรถไม่เป็นอะถ้าไม่มีรถผ่านมาจะทำยังไง Dang merasa bersalah dan meminta maaf. Akhirnya mereka pun baikan. ผมรู้แค่ว่าเวลาอยู่กับคุณน่ะผมมันโคตรมีความสุขอะ Keesokannya mereka keluar dari hotel dan ingin foto bersama karena mereka ingat selama ini mereka belum pernah berfoto bersama. Mei pun meminta tolong seorang wanita yang kebetulan tak jauh dari mereka. Tapi ternyata wanita itu adalah Koi, mantannya Dang. Dang kaget melihat Koi. Koi bilang dia mengikuti alamat yang ada di kartu pos yang Dang kirim waktu itu. Dang bingung menjelaskan tentang Mei, jadi dia hanya mengatakan bahwa Mei hanyalah teman seperjuangannya. อ๋อ นี่ คนไทยที่เที่ยวด้วยกันน่ะ Mendengar itu, Mei pergi meninggalkan Dang. Tapi karena penasaran, Mei menoleh dan melihat mereka saling berpelukan yang membuat hatinya sangat hancur. Mei pun pergi ke bandara dengan perasaan yang campur aduk sampai tangisannya membasahi pipinya. Saat di pesawat, Dang resah karena Mei belum juga muncul. Akhirnya Mei muncul dan duduk beberapa baris di depannya. Saat Mei ke toilet, Dang menyusulnya. Dang ingin bicara tapi Mei merasa tak ada lagi yang harus dibicarakan dan langsung kembali ke kursinya. แล้วก็แค่คนอกหัก2 คนมาเจอกันที่เมืองนอกหนาวๆเหงาๆไอ้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งหมดอะเราอาจจะแค่คิดไปเองก็ได้ Sesampainya di Thailand, Dang mencari kuncinya dan tidak sengaja menjatuhkan koin yang pernah Mei berikan padanya. Dang pun menangis karena tak mampu lagi menahan perasaannya. Waktu berlalu begitu cepat. Kini mereka telah kembali pada rutinitasnya. Dang menyempatkan untuk menonton komedi silat. Dia mengingat cerita Mei tentang pemain yang kesetrum. Dang tersenyum dan tertawa, tapi sorot matanya sedih berkaca-kaca. Pertunjukan pun berakhir, para penonton mulai keluar. Tanpa disadari, ternyata Mei juga menonton. Saat di jalan, Mei bertanya ke temannya, "Hari ini hari apa?" Temannya menjawab, "Hari Jumat." Mei pun menyetel radio untuk mendengarkan acara curhat. Lalu mereka mendengar ada yang menelpon. Karena merasa ada yang janggal, Mei pun memberhentikan mobilnya. Dan ternyata yang curhat adalah si Dang. Dang cerita semenjak dia berpisah dengan Mei, dia tak bisa melupakannya. Dang juga bilang karena ingin tahu nama Mei yang sebenarnya, Dang sampai memutar banyak film. Karena dulu Mei sempat bilang kalau dia pernah menjadi pemeran sampingan dalam sebuah film, tapi tidak mengatakan judulnya.
dan terus mencarinya entah sampai kapan ia akan berhasil menemukannya. Di akhir curhatan, Dang memberitahu nama aslinya, namun sayang sekali film pun berakhir. Gimana gengs, endingnya bikin kalian menangis gak nih? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.